Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farisa Wahana. Saya berasal dari kelas Prodi Manajemen Sore B dengan NIM 20105620. Saya di sini akan mempresentasikan tugas dari UMKM dengan judul pengembangan UMKM di tengah pandemi COVID-19. COVID-19 itu kita kenanya dari 2019. COVID ini adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus atau SARS-CoV-2 atau sering disebut juga dengan coronavirus. Virus ini menyebar dengan sangat cepat dan telah menyebar hampir ke semua negara, termasuk Indonesia. Jadi di negara lain itu atau negara luar sudah menerapkan namanya lockdown yang tujuannya untuk mencegah penyebaran corona ini. Di Indonesia, pemerintah juga melakukan kebijakan yang namanya pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang tujuannya sama dengan lockdown itu untuk menekan penyebaran virus ini. Jadi dengan adanya kebijakan dari pemerintah tentu ada dampak pada para pelaku UMKM. UMKM itu apa? Usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi di dalam bisnis ini UMKM menjadi salah satu sektor yang paling merasakan dampak pada coronavirus ini. Berdasarkan info Kementerian Koperasi dan UKM dari Kompas pada tanggal 27 Maret 2020 setidaknya terdapat 949 laporan dari pelaku koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang disingkat menjadi UMKM yang terkena dampak wabah virus corona atau COVID-19 ini. Dalam keadaan yang terus berlanjut seperti ini, beberapa bulan belakangan ini pengusaha UMKM yang gulung tikar karena sepi pembeli. Jadi kayak yang kita tahu ini UMKM ini contohnya para pedagang kecil, baik besar atau yang buka toko lah contohnya. Dan Sutomo Merdeka disuruhlah tutup toko kan PPKM. Peninglah kepala kan demo sana sini. Dari mana duitnya, pengeluaran kayak gini. Ya itulah kita tahu kan. Udah kita jalani kan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 1 dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik seseorang atau perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Jadi usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang atau perorangan atau badan usaha yang dibuka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dengan dalam UU tersebut. Jadi UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha sektor ekonomi. Pada prinsipnya perbedaan antara usaha mikro atau UMI dan usaha kecil UK, usaha menengah UM, dan usaha besar UB. Umumnya didasarkan pada nilai aset awal yang dalam kurung tidak termasuk tanah dan bangunan. Jadi omset rata-rata per tahun atau jumlah pekerja tetap. Jadi ada beberapa keunggulan UKM pada usaha besar dan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kemampuan diri mengkondisikan harga pasar yang berubah-ubah. Yang kedua memiliki peran kewirausahaan. Yang ketiga mampu menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau menerapkan terhadap tenaga kerja. Syarat UMKM ini ada dua. Satu, memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta. Yang kedua, memiliki hasil penjualan paling banyak 300 juta. Kelebihan UMKM. Yang pertama, memiliki segmen usaha pasar yang unik, menjalankan manajemen sederhana. Yang kedua, sumber usaha baru, kelebihan
usaha kecil dan menengah. Yang ketiga, penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja. Dan kekurangan UMKM itu ada 3. Kekurangannya adalah 1, kekurangan sumber daya manusia. Yang kedua, kendala dalam pemasaran produk dan kurangnya modal. Yang ketiga, kepercayaan konsumen yang kurang terhadap mutu barang yang dijual oleh produksi. Jadi dampak pandemi terhadap UMKM di Indonesia ini terjadi pada bulan Maret, mulai diserang pandemi COVID-19. COVID-19 merebak saat ini tidak banyak berdampak negatif pada kesehatan saja, tapi berdampak pada bidang pendidikan, sosial, terutama yang berpengaruh pada ekonomi Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, 1, penurunan harga wisatawan atau jumlah wisatawan yang datang itu dihambat oleh omset atau dari UMKM. Yang kedua, kesulitan untuk menyalurkan barang ke konsumen. Yang ketiga, mereka harus menutup lapaknya sementara karena aturan dari pemerintah. Nah, ini sama seperti kayak tadi yang saya bilang, para pedagang atau pelaku UMKM dipaksa untuk lockdown, tutup toko ya kan. Jadi ada beberapa cara menangani UMKM di tengah pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, 1, menjual barang-barang mereka melalui sosial media. Ya, kayak kemarin kan banyak tuh Shopee, Tokopedia, OLX, mana-mana. Gila-gilaan lah menjual barang. Orang itu nggak bisa apa, jadi banting setir, buka toko online. Nah, kalian inilah yang cek Shopee apa segala macam, kalian beli lah itu. Ya, kalian berguna apa? Menghidupkan orang ya kan. Yang kedua, menerapkan sistem pesan lalu diproses. Maksudnya jika konsumen ingin membeli dipesan dahulu, lalu pemilik menjual akan membuat pesanannya. Yang ketiga, mengiklankan barang yang mereka jual baik ke teman maupun sosial media. Jadi kesimpulan dari presentasi ini, COVID-19 membawa dampak signifikan bagi seluruh kehidupan masyarakat, terlebih lagi para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, atau UMKM yang perputaran ekonominya sangat bergantung pada lalu lintas barang, jasa, dan manusia, yang justru sedang mengalami masa keterbatasan pergerakan. Hal ini disebabkan oleh pada turunnya produktivitas pada seluruh segmen atau elemen ekosistem UMKM dan pengaruh kesejahteraan para pelaku UMKM. Jadi sarannya, pelaku UMKM harus memahami bagaimana program yang ditawarkan oleh pemerintah agar dapat dimanfaatkan dengan tepat gunanya. Strategi jangka pendek dan panjang ini harus disiapkan agar ekosistem eksistensi UMKM tetap terjaga dan tidak ragu rantai ekonomi masyarakat, dan juga bagi setiap perusahaan harus lebih siap diri untuk menyelesaikan tantangan yang ditanti dan juga harus dapat mengantisipasi jika ada kendala yang seperti COVID-19 ini. Sekian, terima kasih.